I just had to let you know you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Siap untuk belajar hari ini? Oke, sebelum memulai pelajaran, kita baca doa terlebih dahulu ya. Siap, duduk rapi. Siap. Belajar mesti menjaga mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa yang sudah hadir hari ini? Semuanya hadir ya. Iki Bu sama Baca dulu ya. Ajisna, Arjuna, Ibu. Asti, Bintang, hadir. April, Hawa, Yauda, Bulan, Hadir. Aldi, Rizky, Abdul Razak, Adriansyah, Afdal, Saprudin, Fauzi. Sebelum memulai pelajaran, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba dibuka buku paketnya halaman 4. Boleh berdiri semuanya. Sebelum kita memasuki materi baru, materi sebelumnya ada yang masih ingat kita sudah dibahas tentang apa saja. Minggu lalu kita sudah membahas apa saja. Yang pertama, ada yang masih ingat? Upaya menjaga keutuhan Indonesia. Oke, dibuka buku paketnya yang akan kita bahas hari ini adalah tentang penerapan nilai-nilai Pancasila. Ada di bab 2. Buka bukunya. Buka buku halaman 43. Ada yang tahu tidak apa itu Pancasila? Apa Pancasila? Dasar negara. Terus ada yang tahu lagi apa itu Pancasila?
Jauh lagi. Pancasila. Pancasila itu apa? Lima dasar. Lima dasar. Terus dasar negara. Terus Pancasila. Pedoman bangsa. Terus dari kata panca, ada yang tahu apa itu panca? Pancasila itu apa? Jadi Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti menerima dan Ciri khas lainnya adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ke depan. Mengapa Pancasila itu penting? Karena Pancasila sangat penting bagi bangsa Indonesia karena berfungsi sebagai dasar negara, ideologi bangsa dan pandangan hidup. Ia menjadi fondasi moral dan pedoman yang menyatukan keberagaman suku, agama, serta budaya, sekaligus mengarahkan tujuan negara akan tercipta masyarakat yang adil, makmur, dan demokratis. Silakan Pancasila itu apa saja? Coba lihat di depan. Di atas sana ada gambar Garuda. Garuda adalah yang pertama, yaitu sila pertama bergambar yang artinya yang kedua makna nilai dalam Pancasila. Dalam Pancasila, nilai bukan sekedar kata-kata, melainkan fondasi filsafat dan pedoman hidup yang bagi bangsa Indonesia. Kenapa kita harus hidup dengan mengikuti nilai Pancasila? Ada yang tahu tidak alasannya? Kenapa kita harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita? Ada yang tahu? Alasannya apa menurut kalian?
Sila pertama itu apa? Ketuhanan. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu nilai religius dan toleransi. Negara mengakui adanya Tuhan sebagai pencipta alam semesta. Maknanya bukan berarti Indonesia adalah negara agama, tetapi melainkan negara yang beragama. Sila ini menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadah sesuai keyakinannya, menuntut adanya toleransi antar umat beragama agar tercipta kerukunan. Coba ada yang tahu tidak agama yang diakui di Indonesia apa saja? Dari sila pertama nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu tentang nilai religius. Di negara kita memiliki banyak 5 perbedaan agama-agama. Kita harus apa dengan perbedaan itu? Toleransi. Tidak boleh apa? Tidak boleh membeda-bedakan. Terus tidak boleh apa lagi? Terus jangan sampai ada keharusan agama ada ini agama ini Kristen, nggak boleh ya. Jadi kita harus dulu toleransi, harus perbedaan. Apa sebuah kita? Artinya sila pertama ini jangan lupa ya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yaitu nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai yang terkandung dalam kemanusiaan yang adil. Nilai yang kedua yaitu memiliki martabat manusia, menekankan sikap adil, empati, saling menghargai, perlakuan yang manusiawi tanpa diskriminasi. Sila ini menekankan pada persamaan derajat, hak dan kewajiban asasi manusia tanpa membeda-bedakan suku, agama, atau latar belakang sosial. Ini ada contohnya penerapan nilai kemanusiaan yang ada di sekolah. Yaitu yang pertama contoh penerapan di sekolah. Ayo apa itu? Memahami materi pelajaran, tidak melakukan perbuatan atau memiliki dan bersikap sopan kepada guru, teman, staff, dan sekolah. Yang kedua yaitu di lingkungan masyarakat. Apa contohnya? Aktif dalam kegiatan kemanusiaan seperti bersejarah, korban bencana, serta nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu
sikap adil dan saling menghargai, tidak membeda-bedakan. Coba, contoh lain penerapan nilai ini di sekolah. Ada yang mau menjawab? Oke, sebutkan contoh lain penerapan sila kedua ini di sekolah. Kan tadi yang pertama contohnya yaitu menolong teman yang kesulitan. Terus tidak mau menambahkan lagi. Saling menghargai. Maksudnya itu saling menghargai dalam apa sih, Kak? Dalam berteman. Terus dalam lagi, ada kasih contoh ke dalam maksudnya misalnya itu sudah benar, cuman kurang lengkap, tidak lengkap lagi. Dalam kegiatan apa menghargainya? Sebagai teman dengan adil. Maksudnya? Kemana dong? Maksudnya gimana berbagi tugas? Dalam kegiatan apa berbagi tugas dengan anak? Kerja kelompok. Betul, kerja kelompok. Terus ada lagi? Misalnya nih di sekolah kita ada orang apa ya? Ada orang yang kurang mampu misalkan, apa boleh kita membeli atau mengata-katai, boleh tidak? Terus mendengarkan ya, tidak boleh, karena pada dasarnya kita itu sama-sama memiliki hak dan kewajiban. Terus ada lagi contoh yang lain bahwa menambahkan apa? Contoh sekolah dan sekarang contoh di masyarakat. Ada nggak? Gotong royong. Ada yang suka bantu gotong royong? Aku suka. Gotong royong apa? Ya, oh bersihin sopan, bisa. Terus Membuat lapang buat kan cuma ada dua orang aja. Gotong royong. Juga kayak gitu. Karena mau bayar buat semua misi itu setara ya. membersihkan cilaku. Ada lagi yang menambahkan? Saling tolong. Terus apa lagi? Ada yang mau menambahkan lagi? Membersihkan lingkungan. Menjaga keutuhan bangsa. Ada
Berikan contohnya lagi di lingkungan sekolah selain upacara bendera. Tidak membeda-bedakan perilaku yang mencerminkan nilai persatuan. Sila Persatuan Indonesia mengajarkan bangsa Indonesia untuk mencintai. Terus misalkan dalam hal yang baru kemarin kita bahas tentang persatuan bangsa mencintai dan produk dalam terus apa lagi? Terhadap budayanya mengembangkan melestarikan di lingkungan sekolah ada tidak? Tahu apa yang yang bermanfaat lagi tidak? Nah, sekarang lanjut ke sila keempat. Apa itu? Ada yang mengerti tidak maksudnya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Maknanya adalah bahwa sistem pemerintahan dalam penyelenggaraan negara harus sesuai hakikat. Artinya penyelenggaraan pemerintah ini sendiri berlandaskan sistem dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem demokrasi berdasarkan demokrasi dan musyawarah. Sila ini berfokus pada sistem demokrasi, musyawarah untuk mufakat dan berjiwa besar dalam menerima keputusan bersama. Nah, ada contoh nih kalau di lingkungan sekolah yaitu pemilihan ketua kelas secara demokrasi. Apa maksud demokrasi? Ada yang tahu maksud dari demokrasi? Tadi tahu. Menghargai pendapat teman saat beda kelompok dan menerima keputusan kelas dengan lapang dada. Saya berikan contohnya maksud dari nilai kerakyatan. Ini kan tadi di lingkungan sekolah adalah menghargai pendapat teman saat beda kelompok, terus pemilihan ketua kelas. Terus di luar lingkungan sekolah apa saja? Berikan contohnya. Nilai kerakyatan. Berperilaku bijaksana. Nah, kalau misalkan ada orang yang berbeda
Gimana ya mencari solusi dengan voting bisa terus satu lagi tadi di lingkungan sekolah, sekarang di lingkungan masyarakat, jadi menghadiri rapat RT atau RW suara dan tidak memaksakan kehendak pribadi kepada orang lain. Jadi tidak boleh merasa terpaksa. Definisi ini yaitu tentang demokrasi dan musyawarah. Ini adalah tentang pemilihan presiden harus dengan hati dan keinginan kita. Tidak boleh ada unsur paksaan dari orang lain, apalagi dengan apa sih? Kita memilih karena biar dapat uang, itu tidak boleh ya. Karena harus sesuai dengan hati kita. Nah, yang terakhir yaitu nilai keadilan sosial. Yaitu kesejahteraan semua. Coba baca sila ini. Nah, di sekolah ini ada contohnya, di sekolah membagi tugas kelompok secara adil, tidak diindikasi dalam berteman, dan menyisihkan uang saku untuk istri tabung. Ayo lingkungan masyarakat menghargai hasil karya menghati dengan tertib dan gotong royong membangun fasilitas desa untuk kepentingan bersama. Nah, sekarang aku akan memberikan contoh kasus nih. Ini gambar apa? Menurut kalian, gotong royong ini masuk ke dalam penerapan nilai Pancasila sila keberapa? Berapa? Tiga. Apa? Sila ketiga? Nah, nilai masuk ke sila ketiga. Menurut kalian masuk ke sila berapa lagi? Pilih